Tahu nggak kamu, banyak ilmuwan terkenal di dunia tiba-tiba hilang karena mereka berhasil memecahkan sesuatu yang dianggap bisa mensejahterakan kehidupan manusia di dunia ini. Iya, aku pernah dengar, tapi tunggu. Aku masih nggak ngerti kenapa internet tiba-tiba ramai ngomong ilmuwan-ilmuwan yang meninggoy dan menghilang ke Amerika. Emangnya ada yang aneh ya? Iya, itu banyak banget kejadian janggal kenapa para ilmuwan itu hilang. Dan yang bikin orang curiga jumlahnya bukan cuma satu atau dua orang. Ada sekitar 10 orang yang punya hubungan dengan proyek sensitif kayak laboratorium rahasia sampai teknologi militer Amerika. Lalu mereka ini meninggoy atau hilang dalam waktu yang berdekatan. Tunggu, jadi mereka semuanya ilmuwan rahasia? Nggak semuanya. Nah, itu yang menarik. Ada astronom terkenal, peneliti teknologi, mantan jenderal angkatan udara, bahkan staf laboratorium biasa. Tapi internet langsung membungkam semuanya jadi satu pola besar. Dan orang-orang itu percaya mereka dibungkam? Iya, banyak teori bilang mereka tahu sesuatu yang nggak boleh bocor. Ada yang mengaitkan dengan teknologi rahasia, eksperimen pemerintah, sampai teori UFO dan alien. Serius, alien juga dibawa-bawa? Nah, karena salah satunya orang yang hilang adalah mantan jenderal bernama William McCaslin. Dia ini pernah terhubung dengan kelompok penyelidik UFO milik Tom DeLonge, yaitu mantan personel Blink 182. Nah, itu dia tuh yang bikin serem. Kenapa yang dekat dengan isu UFO malah hilang begitu aja ya? Dan yang lebih serem lagi, istrinya sendiri bilang suaminya itu pergi dengan sengaja. Dia bahkan meninggalkan ponsel dan mematikan komunikasi dan membawa senjata api. Jadi sebenarnya dia kabur? Atau ada yang membuat seolah-olah dia kabur? Itu menjadi perdebatan sampai sekarang, karena di internet, semua potongan kejadian ini dianggap seperti puzzle besar. Kalau ilmuwan yang ditembak di rumahnya itu gimana? Dia adalah Charles Drillmer, seorang astronom terkenal dari California. Polisi bilang itu sih kasusnya pembunuhan biasa, dan pelakunya sudah ditangkap gitu. Tapi netizen tetap percaya ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Padahal kan keluarganya sendiri nggak percaya teori konspirasi. Betul, istrinya malah bilang semua spekulasi itu menjijikan. Menurut dia, suaminya itu cuma korban dendam pribadi dari pria yang sebelumnya sering bikin masalah di lingkungan mereka. Tapi kenapa ya? Setiap ada ilmuwan meninggal, orang-orang langsung curiga ada rahasia negara. Nah, karena manusia itu selalu mencari pola, apalagi kalau korbannya berhubung dengan teknologi, militer, atau proyek rahasia. Sedikit kebetulan saja langsung dianggap konspirasi besar. Jadi menurut kamu ini cuma kebetulan? Aku nggak tahu ya, tapi yang pasti keluarga para korban bilang satu hal yang sama. Mereka ingin orang fokus pada fakta, bukan teori liar. Atau mungkin fakta yang kita lihat memang cuma sebagian kecil dari cerita sebenarnya? Dan mungkin itu yang membuat kasus-kasus seperti itu hidup di internet sampai sekarang. Karena terkadang misteri terbesar bukanlah tentang apa yang disembunyikan, tapi tentang siapa yang ingin kita percaya.